Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video YouTube kali ini saya berada di daerah Nganjuk ya, dan ini ada di tengah hutan. Jadi saya diantarkan warga sekitar untuk menuju ke sebuah tempat yang jauh dari lor dan kidul ya. Dan anehnya nanti di sana ada sebuah batu misterius yang tidak bisa dipindah dengan alat berat. Oke, tetap ikuti terus perjalanan kami. Ini masih jauh Pak tempatnya? Sebentar lagi nyampe kita. Oh sebentar lagi ya? Setelah tanjakan ini. Oh, ini kok agak dhuwur ya? Ya lumayan. Ini kalau nggak ada jatinya, ini kota yang terdekat kelihatan ini. Oh jadi ini paling tinggi ya? Nah, ini kota Jombang, terutama Ringen Condong kelihatan kalau nggak ada jatinya. Oh ya. Apa benar Pak? Di sini itu ada batu yang misterius. Ya kata orang tua-tua dulu memang gitu. Tapi nggak tahu lah. Katanya di sekitar sini kok Pak. Ya itu batunya. Oh itu ya? Ya. Oh iya benar. Itu teman-teman. Ini paling puncak loh ini. Ini paling puncak. Ini paling puncak. Makanya saya kok ngongkloh ini. Oke, kita bisa mendekat langsung Pak. Kelihatannya memang nggak terlalu tinggi, tapi kalau praktek dinaikin ya ternyata ngos-ngosan juga kan. Iya betul. Ya itu teman-teman, batunya itu ada di depan itu ya. Nah ini batunya. Jadi batu ini sangat misterius sekali ya. Konon dulu itu katanya tidak bisa dipindah oleh alat berat. Kalau di daerah lain batunya itu banyak sekali, misalkan di Malang, di Brebek, Nganjuk sana. Tapi kalau di sini kan nggak ada batu. Iya iya. Itu anehnya. Jadi batu sebesar ini sudah merupakan aneh oleh orang sini. Loh, ini kelihatan seperti batu biasa ya. Ini orang-orang tua zaman dulu disakralkan. Zaman-zaman batu ya bisa jadi disembah, dianggap Tuhan ini. Gitu. Seiring Itu zaman dulu. ya, seiring adanya waktu, ada agama Hindu, Buddha, terus kemudian muncul Islam, sudah terbengkalai. Tapi kalau ada orang-orang yang itu ya masih kesini Mas. Misalkan zaman SD dulu, nomor dulu. Oh, minta Itu togel ya. Sering kesini. Banyak orang minta togel di sini. Bawa dupa, degan, telur gitu ditaruh di sini. Tidur di sini. Berharap dapat mimpi, terus dipasang nomor togelnya itu. Oh Mas. begitu ya Pak. Nomor togel itu loh, SD dulu tahun 80-an. Iya iya. SD sumbangan dana berhadiah gitu loh. Ini kalau kita lihat loh, pada biasa nih ya batunya. Ya sudah pergi mungkin Mas penghuninya, tapi nggak tahu lah. Tapi ya masih ada lah, di mana-mana kan ada yang namanya makhluk. Iya iya. Jadi konon itu dulu ceritanya batu ini tidak bisa dipindah teman-teman. Di sebelah itu kan sudah jalan, mungkin menghalangi jalan. Jalannya harusnya ke sini. Oh jalannya harusnya ke sini. Cuman nggak bisa dipindah. Ya dapat mimpi buruk, yang memindahkan selalu dapat kesialan, kemudian jalannya agak bengkok ke situ. Oh. Itu 50 meter udah jalan. Ya ya ya. Loh teman-teman, seperti ini ya bentuknya batunya. Ini seperti batu gudik ya, yang pernah saya lihat di daerah mana itu. Ya mungkin orang Brebek maupun Malang kalau lihat batu seperti ini ya, Iya. sudah biasa. Tapi kalau di sini ya nggak biasa lagi ya. Ya ini bekas ritual yang dulu ini. Oh ada bekasnya Masih itu, tumbuh ini, masih tumbuh. Nah, apa itu? Ini semacam Kupon. temu ireng Mas. Oh temu ireng. Jadi ini borampe ini. Saking lamanya tumbuh di sini. Nah ini temu ireng. Ini hitam. Betul teman-teman. Ini ada temu Mahal ireng. itu kalau di pasar. Ini katanya dulu bekasnya ritual yang tersisa hingga sekarang masih tumbuh ini ya. Jadi batu misterius yang tidak bisa dipindah dengan alat berat. Katanya batu ini kalau dipegang bergetar ya. Ada yang cerita. Ya, sepertinya ada bernyawa. Kalau dirasakan dengan hati ya loh Mas.
dengan hati yang murni dan perasaan yang halus, seakan batu ini bernyawa gitu loh. Iya. Loh, ini seperti gitu. Seperti bergetar batu ini. Ya teman-teman. Ini masih ada penghuninya mungkin ya. Coba dipegang, Pak. Saya itu nggak bisa merasakan apa-apa karena saya itu orang awam, tapi dalam perasaan ya masih ada penghuninya gitu loh. Iya. Loh ya teman-teman. Jadi batu ini. Oh iya Mas, merinding ini bulu kuduk saya. Merinding, Pak. Merinding. Kata warga sekitar ya. Jadi dia megang Dari batu dulu ini ya rasa begini. merinding. Memang konon ceritanya dulu itu ya. Konon bahwa batu ini tuh bisa bergetar dan batu ini tidak bisa dipindah. Ya, Ini ada yang bilang Mas ya. apa Pak? Dulu yang menempati ladang sini. Ya. Ini dulu kan jatinya besar-besar Mas. Ya. Diameternya ada 5 meter. Kalau dirangkul ya sama 3 orang tuh tidak muat. Iya. Nah, setelah ditebang zaman Belanda, kemudian ditanami lagi, ini sudah tanaman yang ketiga ini. Oh, ini sudah ketiga ya. Orang yang menanam setelah ditebang Belanda itu, ditanami jati, tapi sudah ditebang, itu katanya di dalam sini itu ada pusakanya Mas. Loh, ada pusakanya, Ada Pak? pusaka goibnya. Oh. Yang paling ampuh pusaka itu berbentuk celurit gitu loh di dalam sini. Berbentuk sabit. Bentuk celurit Madura, ya. Madura. Oh, iya. Nah, itu masih di sini katanya. Wah, ini batu Cuman sangat yang misterius ya. cerita saya sudah mendiang. Ternyata batu ini ada pusakanya ya. Dan yang menempati ladang sini dulu namanya Pesanggem ya, petani hutan itu namanya Pesanggem. Oh iya. Itu mendapatkan besi tawa di sini ya. Jadi besi tawa itu sangat ampuh sekali. Apapun yang dimakan, kalau selagi besi tawa itu atau besi tawar ya namanya, itu disaku maupun yang menempel di badannya itu tidak merasakan pedas, tidak bisa merasakan panas. Apapun yang dimakan itu terasa tawar gitu loh. Bahkan minum racun pun nggak mempan dia kalau mempunyai besi tawa itu, namanya pusaka Jawa yang paling ampuh. Kelebihan dari pusaka besi tawa itu ya. Besi tawa itu ya. Iya. Bahkan memegang api nggak merasa panas. Iya, Pak. Gitu. Masih ada sekarang besinya itu. Dirawat anaknya. Oh iya iya. Berinisial D gitu ya. Orang sini tuh. Ini kok ada batu ya? Misalnya juga ada batu, sini juga ada batu. Cuma ya, cuman di tempat ini saja, yang lain nggak ada. Nggak bisa ada, dilihat nggak ada batu di sini. Ya sekitar sini saja ya. Jadi Jadi ceritanya itu begitu ya teman-teman. Jadi konon batu ini ada pusakanya di dalamnya. Dan anehnya batu ini tuh terasa bergetar, redet 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 gitu ya. Seperti nada dering getar itu. Ini namanya dulu juga teman saya namanya Koirul. Iya, Pak. Dulu kan cari rumput di sini. Ya. Dia iseng-iseng Gali-gali. gali-gali tanah pakai ya begini, pakai sabit. Dapat mustika di sini. Loh, mustika? Nah, nggak tahu di mana, pokoknya ceritanya di sini. Mustika apa itu? Kul buntut. Kul buntut. Kul buntut. Ternyata batu ini menyimpan banyak pusaka ya. Ini seperti batu cor ya. Kalau di sini namanya batu budik. Ini Iya. kuat sekali. Padahal seperti nempel saja ya, Nempel tapi aja, kuat iya, melekat kuat, itu ya. Pak ya. Jangan ditutup Pak, ini batu sakral. Nggak boleh ya. Jadi ini di daerah yang tinggi ya teman-teman. Seperti yang kita lihat ya di sana itu. Itu masih ada batu. Kita lanjut ke sana, kita lanjut ke sana. Mungkin menemu benda-benda kuno. Ini ya bekas perkampungan kuno juga, ini bekas ada batu-batu bata kuno. Oh iya, ternyata ini dulunya adalah bekas perkampungan kuno ya teman-teman. Melihat dari jejak di sini, jejak batu bata kuno, di sini masih berserakan seperti yang kita lihat di sini ya. Kalau melihat tempatnya, ini kan di ketinggian, kok ada bekas-bekas bangunannya. Iya. Berarti yang menempati dulu ini bukan orang biasa. Betul betul. Minimal pejabat tinggi lah dari kerajaan terdekat sini dulu. Kalau di sini dulu memang ikut Kediri, Mas. Belum Ini ada Majapahit. Sebelum Majapahit ikut Kediri. Iya, ikut Kediri. Jadi di sini tuh banyak pecahan-pecahan gerabah ya dan batu bata kuno ya. Mungkin diduga katanya
dulu di sini adalah bekas perkampungan ya, seperti yang kita lihat ini. Ini sangat tinggi sekali ya teman-teman. Jadi di sini sebenarnya itu dulunya adalah jalan ya. Nah, ini mungkin bekas pondasi nih mas. Yang mana Pak? Pondasi rumah ini mungkin. Kalau mungkin rumahnya pas di ketinggian sana, cuman ini mungkin sebagai teras atau dapur, kita nggak tahu. Betul, Ini ada batu-batuan ini lurus ke sana ini. Betul. Ini ya. Oh ya, Ini bisa kita lihat nih. Oh, pondasi kita ya. dilihat dari sana mas. Dari sana ke arah timur sini mungkin Tak lihat dari sini. kelihatan ini. Ya. Nah, Oh iya, banyak batu-batu itu ya. lurusin sampai ke sini nih. Iya betul Pak. Nah ini, oh lurus kan, sampai sini nih. Nah sampai sini, sampai sini. Iya ini Pak, Bekas pondasi. bekas pondasi nih. Batuan. Tuh ya. Mungkin atau dulu di sini tempat pantau, memantau ya di zaman kerajaan. Bisa juga. Ya, kita sendiri kan belum tahu ya. Karena orang dulu ya memang pintar-pintar juga loh mas. Pasang telek sandi. Betul. Karena tempatnya yang tinggi bisa melihat ke sana ke semani. Bahkan ada Sini prajurit ya, yang menyamar sebagai petani, itu juga ada. Ini saya memang penasaran ya. Katanya di sini tuh ada batu yang bisa dipindah, yang batunya ada di depan sana teman-teman. Ya. Jadi menurut cerita warga sekitar, ternyata batu itu menyimpan sebuah pusaka di dalamnya ya. Katanya ada pusaka celurit ya, dan ada mustika kul buntet ya. Jadi di luar dugaan kita ya, benar kita ekspor memang ekspor sebuah batu yang tidak bisa dipindah. Tapi menurut keterangannya warga tadi, ternyata batu ini batu sakral. Oh ini ada genteng mas. Ya, yang Kita nggak bicara omong kosong ini. pusaka ya. Yang lama loh ini loh ya. Loh, kok wandel Pak ya? Betul teman-teman. Mewah ini ya, mungkin milik Ini pejabat genteng, ya. pemerintah dulu. Iya. Kalau dulu mungkin ya payone atau atap itu mungkin dari ilalang mas. Ini sudah genteng loh, istimewa loh ya. Nggak ada tuh di toko seperti ini. Iya, Mewah ini banget. Ini sangat mewah sekali ya teman-teman. Ini batu zaman biyen. Ini yang masih tersisa di atas gunung ini ya. Mungkin dulunya ini adalah perkampungan juga bisa, benteng juga bisa ya. Karena di sini kita melihat bekas pondasi ya, yang bercacar di sini ya. Ya. Kita bisa lanjut lagi melihat sesuatu, mungkin bisa menemukan lagi ya. Ini ada ake, ini apa mas? Ake, Mustika ini. loh, mustika. Ini, Kok mas. gilang-gilang Pak? Tapi kita nggak berani ambil mas. Iya, iya. Terkenal anu darah angker sini mas. Betul Ini, Pak. mas. Kelihatan mas. Ini, Betul, betul. Ini teman-teman ya, ada mustika bau bening ini ya. Tuh ya. Ini mustika teman-teman, tak perlihatkan lebih jelas. Jadi kita tutupilah. Takut melihat soalnya sebuah kita yang mustika melihat atau pusaka ya. diamankan aja. Jadi ini ya. kita tutup saja Pak. Ya, jangan diambil karena bukan milik kita ya. Karena tempat ini tempat yang sakral ya. Kita tidak boleh mengambil atau merusak ya. Kita hanya mengekspor saja. Butuhnya saya itu mengekspor situasi yang ada di tengah hutan Nganjuk ya teman-teman. Jadi tempatnya ya seperti ini ya, tinggi ya. Loh, kita perlihatkan, Kita buktikan kalau kita ketinggian di ketinggian mas. ya, kita Tuh, buktikan bisa. ya Kita lihat bahwa kita berada di ketinggian ini. Loh ya teman-teman, di sana sudah terlihat jalan ya. nah, jalannya itu kan muter di sini mas. Iya betul. Nah fotonya kan lewat sini. Iya, Terpaksa jalan ini memutari sini mas. Ini mutari gunung ini ya, bukit ini ya. soalnya kan lurusnya sini pas batu tadi, tapi nggak bisa ya, terpaksa muter situ. Iya, iya. Nah, oke teman-teman ya, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jadi lokasi ekspor saya ini berada di daerah Nganjuk ya, tengah hutan. Jadi tempat ini dulunya adalah diduga bekas perkampungan ya. Dan kita tadi menemukan sebuah pondasi, genteng, dan sebuah mustika ya. Dan
ternyata batu yang tidak bisa dipindah atau batu misterius itu ya tidak bisa dipindah dengan alat berat, ternyata batunya bisa bergetar dan menyimpan sebuah pusaka. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.